Oke, selamat siang teman-teman. Dikarenakan kalian sedang UAS, jadi minggu ini kita belajar bahasa Ibraninya dari video dulu. Nanti minggu depan akan saya jelaskan ulang jika ada yang belum jelas. Kita akan masuk dalam pertemuan ke-9 dari pelajaran Ibrani itu kita akan masuk tentang kalimat tanpa kata kerja. Nah, teman-teman sebenarnya saya mau sebentar, ini bukan pertemuan 3. Saya mau mengulas lagi tentang bacaan, tapi kembali lagi karena teman-teman masih masih dalam rangka ujian UTS, maka kita akan latihan membaca lagi di minggu depan, sekaligus saya mau jelaskan juga tentang kalimat kata kerja ini jika ada yang bertanya. Oke, sekarang sebentar, kita lihat dulu. Seperti bahasa Indonesia, teman-teman, kalau teman-teman bisa ingat, dalam bahasa Indonesia itu ada rumusan dalam kalimat verbal. Ada 2 jenis kalimat. Yang pertama kalimat verbal, yang kedua adalah kalimat nominal. Oke ya, nanti bisa muncul, kemudian nanti diurutkan lagi, ada kalimat perbandingan, kemudian nanti ada lagi kalimat negatif, kalimat positif, kemudian nanti ada lagi kalimat jamak gitu. Tapi intinya adalah bahwa kalimat itu yang utama ada 2 jenis saja, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Nanti ada banyak turunannya. Nah, rumus untuk kalimat verbal itu adalah subjek, predikat, objek, dan bisa tambah keterangan, atau subjek, predikat, langsung keterangan. Kalau kalian ingat ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, yang pasti adalah kalimat verbal itu harus memuat subjek maupun predikat. Itu yang pasti. Entahkah dia mau ditambah objek kah, entahkah dia mau ditambah keterangan kah, itu masalah belakangan. Yang pasti itu rumusannya adalah subjek dan predikat. Misalnya, saya makan. Saya makan itu sudah cukup untuk menjelaskan satu kalimat subjek dengan predikat, kalimat kata kerja. Kalimat verbal, kalimat dengan kata kerja. Tapi, teman-teman, kalau misalnya kalian mau menambahkan dengan saya makan nasi, nasi menjadi objek. Itu. Tapi kalau nggak ditambah saya makan nasi dengan menjelaskan saya makan saja, itu sudah menjadi kalimat verbal. Gitu ya. Yang penting ada subjek dan predikatnya. Sementara kalimat nominal dia subjek tapi tidak ada predikatnya. Seperti itu, subjek langsung keterangan. Itu ya. Seperti misalnya nama saya. Itu. Nama saya, orang itu, hanya itu saja. Nah, teman-teman sekalian, bahasa Ibrani juga begitu, cuman nanti ada perbedaan antara rumusan kalimat nominal dengan rumusan kalimat verbal dalam bahasa Ibrani. Nanti kita akan belajar di minggu selanjutnya ketika teman-teman bertemu dengan kalimat kata kerja, dengan kata kerja. Nah, sekarang kita belajar dulu dengan kalimat tanpa kata kerja atau kalimat nominal, teman-teman. Ini ya. Oke, kita akan lihat. Untuk kalimat nominal, dia ini seperti bahasa Indonesia, tidak seperti bahasa Inggris. Dia tidak perlu dibalik-balik, teman-teman. Tidak perlu dibalik-balik. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan, dalam bahasa Inggris kan itu hampir semua katanya dibalik-balik. Misalnya, how are you atau who are you gitu ya. Bukan how are you itu bagaimana keadaanmu, who are you itu siapa kamu. Gitu. Nah, ada banyak dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata yang kemudian dibalik-balik. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, untuk kalimat nominal itu dia nggak dibalik. Nah, misalnya begini, teman-teman, nanti teman-teman di bagian akhir akan menemukan kamus, nanti saya akan bagikan kamusnya per minggu supaya menjadi bahan hafalan teman-teman. Yang pertama ini adalah Musa Nabi, ini Moshe Nabi, itu kemudian Musa baik, itu Moshe Tov, atau misalnya mau diganti dengan nama kalian sendiri juga boleh. Kemudian Tov itu artinya baik, Nabi itu artinya nabi, kemudian Tuhan satu itu Yehwa Echad. Nah, yang saya perlu kasih tahu adalah kata Yehwa ini adalah nama untuk nama pribadi Allah. Nah, teman-teman, orang Yahudi, orang Ibrani dilarang untuk menyebutkan nama ini menyangkut dengan hukum pertama dan kedua, tentang jangan, hukum pertama atau hukum kedua ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, nanti bisa dicek. Sehingga nama ini dianggap sakral. Apabila menyebut namanya dengan sembarangan, maka orang Israel bisa dihukum pada saat itu, sehingga mereka ketika menemukan kata-kata ini, kembali lagi ini nama personal Allah, jadi ketika mereka menemukan kata-kata ini, mereka akan menggantinya dengan nama Adonai, gitu ya, tidak lagi menyebutnya dengan nama
Yahweh. Nah, ini kemudian kata ganti dengan kata benda. Ini juga masuk dalam kalimat nominal. Misalnya, ata navi, ata itu kamu atau engkau. Kemudian kata sifat plus kata ganti, kamu baik, tof ata, gitu ya, atau atat tof itu ya. Nah, kemudian ini juga, ini kata keterangan Musya di sana, Moshe Sham, atau damai sejahtera atas Israel, Shalom, Shalom al Israel, itu kemudian kamu tidak baik, lotov ata, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, apa namanya, dalam bahasa Ibrani ini teman-teman bisa membuat kalimat-kalimat tanpa kata kerja dengan bentuk yang seperti ini. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi ke minggu depan. Nah, selain ini ada juga jenis kelamin kata, teman-teman. Nah, dalam bahasa Ibrani, baik itu noun, kata kerja, dalam bahasa Ibrani baik itu noun atau kata bendanya, itu dan kata sifatnya, semuanya memiliki jenis kelamin, teman-teman. Itu ya, beda dengan bahasa Indonesia yang tidak semuanya ada jenis kelamin, tapi ada jenis kelamin. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia raja untuk laki-laki, ratu untuk perempuan, induk itu untuk jenis kelamin betina, tapi tidak semua kata sifatnya itu mempunyai jenis kelamin. Nah, dalam bahasa Ibrani, baik kata benda, kemudian kata sifat, semuanya memiliki jenis kelamin, teman-teman. Nah, ini dia. Misalnya, sebentar. Misalnya ini ya, jenis kelamin maskulin, feminin, itu av, kemudian yom, bait, ini maskulin semua, umat bangsa, tapi eretz itu bumi. Kemudian seperti Indonesia ya, Indonesia bilang bumi itu ibu pertiwi, tanah Indonesia, kemudian syana itu tahun, kota itu ir, kemudian Taurat dan hukum pengajaran itu atau Torah itu merupakan jenis feminim. Nah, gimana cara membedakannya antara feminim dan maskulin? Coba perhatikan di halaman selanjutnya, teman-teman. Ini dia. Nah, untuk feminim itu biasanya dia diakhiri dengan tulisan ini. Ini ya, misalnya lihat, ini dia maskulin, ini semua kuda. Kuda itu sus, tapi dalam bentuk feminimnya, feminim tunggalnya dia menjadi susa, tinggal ditambah he saja. Kemudian maskulin jamaknya ditambah im saja jadi susim. Feminim jamaknya dia diganti menjadi susot. Gitu ya. Tinggal ditambah, coba lihat ini juga dia tinggal tambah h saja di belakangnya. Ini navi menjadi navia. Kemudian kalau para nabi itu neviim, kalau dalam bentuk jamak itu menjadi nevit sot. Gitu ya. Ini juga tinggal tambah h, kemudian ini tambah im, ini tambah ot gitu ya. Kecuali untuk kasus bintang atau bintang-bintang. Karena ini noun untuk bintang ini tidak ada jenis kelaminnya gitu ya, teman-teman. Nah, ini dia, ini kata benda. Nah, ini juga ini penjelasannya silakan baca. Kemudian untuk kata sifat pun sama. Sebentar ya, kata sifat itu juga sama, teman-teman. Kata sifat dia juga ada kata jenis kelamin katanya, rumusnya sama, pakai h di belakangnya untuk feminim tunggal, kemudian pakai im untuk maskulin jamak, kemudian untuk feminim jamak dia memakai ot, itu ya. Nah, ini kata sifat, kita lanjut lagi di sini ada penjelasannya. Kemudian kata ganti orang, teman-teman. Nah, kata ganti orang ini sebentar. Ini dia. Untuk maskulin, sorry nih, kenapa kursornya sebentar ya. Ini yang jamak, ini untuk maskulin. Misalnya dalam bahasa Indonesia saya atau aku itu ani atau anoki, gitu ya. Tapi ini mau laki-laki atau perempuan dia tetap pakai ani atau anoki. Kemudian engkau itu ata, engkau maskulin, engkau feminim itu at, dia itu hu, dia feminim itu hi, dia hu dan hi. Kemudian jamak kami atau kita tuh anaknu, kamu itu atem untuk maskulin itu untuk yang pria ya, kemudian aten untuk wanita, untuk feminim. Kemudian maskulin bisa hem atau hema, untuk feminim itu bisa hena atau hen. Gitu. Nah, lalu kita masuk dalam hawalan penghubung, teman-teman. Nah, dalam hawalan penghubung ini digunakan kata we. Jadi kalau teman-teman menemukan we Israel, Moshe ada kemarin dalam ujian, kemudian walaila, itu berarti teman-teman bisa menyimpulkan bahwa
we ini memiliki arti dan, tetapi, atau maka, lalu, gitu ya. Ini kata penghubung. Nanti kita akan ketemu lagi banyak lagi awalan penghubungnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, teman-teman di bagian akhir ada yang sebentar. Ini juga ini apa namanya menggambarkan tentang perubahan kata. Ya, perubahan kata. Coba perhatikan ini we tambah Yehuda ini ya. Ini jadi double i, double seva ini dia berubah menjadi apa namanya khirek ya, double seva berubah menjadi khirek peluruhannya itu ini wihuda, we Yehuda menjadi wihuda, kemudian we arets ini ya, we arets menjadi wa arets itu. Jadi antara i, e dan e menjadi i, kemudian e dan e dia berubah menjadi kamats itu ya. Antara seva dan senggol dia berubah menjadi kamats. Nah, gimana caranya nanti kita akan bahas lebih dalam di minggu selanjutnya. Oke teman-teman, di bagian akhir ini ada kamus, nanti mungkin akan keluar pada saat ujian, jadi teman-teman bisa lihat ya ini baca baik-baik, dihafalkan, ini jadi modal yang baik untuk teman-teman, jadi teman-teman bisa punya bayangan sedikit, oh kalau misalnya kita bicara tentang Adonai, Adonai itu pasti Tuhan, Eretz itu bumi, anak itu Ben, Berit itu perjanjian, Z itu ini, Yat itu tangan, Lo itu bukan, Ma itu apa betapa, Mi itu siapa, Neum itu, Naum itu artinya firman, itu ya, ini tuh jadi bahan hafalan teman-teman. Nah, saya pikir itu teman-teman untuk materi kita hari ini. Semoga sukses UTS-nya di kelas lain, gitu ya. Kemudian selamat belajar.